Goresan Aksara sajikan kisah Amarta. Hai Sobat Dosmaku. Jadi bertemu lagi bersama kami Lensa Dosmaku di Oke Sip. Dengan saya Niketut Puspa Sriwudari yang akan memandu podcast kita kali ini. Oke Sobat Dosmaku, di episode kali ini kita juga akan membahas topik yang sangat penting, yaitu mengenai ujian sekolah. Mulai dari tahapan-tahapan hingga step-step dalam ujian sekolah. Bahkan kita juga akan memberikan tips dan trik dalam melaksanakan ujian sekolah supaya lancar teman-teman semuanya. Oke, selain itu kita juga kedatangan tamu yang spesial nih, yaitu Bapak Nenga Ardi. Beliau merupakan guru di SMA Negeri 1 Temuku yang mengajar mata pelajaran PPKN sekaligus ketua panitia dalam pelaksanaan ujian sekolah tahun ini. Om Swastiastu Bapak. Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya Bapak? Kabar Bapak hari ini baik. Ya, sengkara baik. Dan semoga sobat di rumah juga dalam keadaan sehat ya. Oke Pak, kalau boleh tahu belakangan ini kesibukan Bapak ngapain aja sih Pak? Baik, terima kasih atas waktunya untuk kesibukan Pak belakangan ini ya. Karena Pak ditunjuk menjadi ketua panitia, ya sudah barang tentu Pak sendiri dan teman-teman di kepanitiaan ya itu ya sibuk untuk mempersiapkan terkait dengan ujian sekolah. Yeah. Di samping juga kan tugas kami adalah sebagai guru ya tetap juga ya harus wajib mengajar sesuai dengan jadwal. Kalau boleh tahu, apa tahapan-tahapan dari ujian sekolah ini Pak? Selama ini kan panitia sudah melaksanakan persiapannya Pak. Mulai dari menyusun laporan bahkan sampai pelaksananya Pak. Kalau boleh tahu lebih jelasnya Pak, apa saja sih tahapan-tahapannya? Apakah mulai dari ujian prakteknya sampai ujian tertulisnya? Terkait dengan tahapan pelaksanaan ujian, ya pertama itu adalah kami di Pokja 2 ya, karena pas di tahun ini Pokja 2 yang bertugas sebagai panitia ujian sekolah. Jadi tahapan yang pertama itu adalah kami di Pokja 2 ya melaksanakan rapat koordinasi. Itu mulai tanggal hari Senin tanggal 13 Januari. Jadi itu rapat koordinasi terkait dengan pembentukan kepanitiaan ujian sekolah. Setelah itu di tanggal 4 kami di tanggal 4 Februari ya kami di Pokja 2 melaksanakan rapat koordinasi terkait dengan pembentukan panitia ujian. Setelah itu tanggal 13 kami juga ada rapat kecil ya, terutama di kepanitiaan inti terkait dengan persiapan pelaksanaan ujian praktek. Jadi itu setelah itu tanggal 14 Februari kami di panitia bersama tim manajemen melaksanakan tuning di Padmesane itu terkait dengan pelaksanaan ujian praktek. Setelah itu tanggal 17 Februari sampai tanggal 25 Februari dilaksanakan kegiatan ujian praktek. Itu sudah dijadwalkan ya. Jadi ujian praktek ini kan terkait dengan memang mapel mata pelajaran yang ada ujian prakteknya. Misalnya Pak ambilkan contoh adalah mata pelajaran pendidikan agama Hindu dan budi pekerti. Itu kan ada ujian praktek. Dan pas kemarin ujian praktek yang dilaksanakan atau diberikan ke anak-anak itu terkait dengan pelestarian budaya kita di Bali ya, terutama anak-anak perempuan itu di praktek membuat tamas ya, ya untuk daksine, dan anak laki-lakinya itu di ujian prakteknya adalah membuat Klakat Sudamala. Jadi itu setelah ujian praktek selesai dan anak-anak yang tidak bisa mengikuti ujian praktek sesuai dengan jadwal, itu kami menjadwalkan juga
kegiatan ujian praktek susulan. Jadi seperti itu. Dan setelah itu ya kami di kepanitiaan ya lanjut mempersiapkan terkait dengan pelaksanaan ujian tulisnya. Jadi itu mulai dari tanggal 24 Februari kemarin itu selama 1 minggu itu kami menjadwalkan ya agar Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas 12 itu untuk membuat soal ujian sekolah. Jadi ujian sekolahnya itu jumlah soalnya untuk mapel eksat itu ada 40 soal. Terus yang mapel non eksat itu ada 50 soal. Dan waktu nanti pengerjaan dalam ujian sekolah itu adalah 120 menit selama 2 jam ya. Jadi itu. Jadi setelah itu ya tetap kami di panitia itu adalah mempersiapkan hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan ujian sekolah, terutama dari administrasi ya. Misalnya absen, ada denah, terus ada persiapan untuk administrasi di ruangan masing-masing. Jadi itu. Dan pas pada tanggal 6 di hari Kamis itu kami juga melaksanakan uji coba terkait dengan pelaksanaan ujian sekolah. Ya walaupun anak-anak sudah biasa ya, misalnya mengikuti bukan ujian ya, artinya ulangan akhir semester itu menggunakan eksam patra, tapi kan tetap ya kendala-kendala itu pasti ada, sehingga untuk mempersiapkan diri ya supaya nanti pas di hari pelaksanaan ujian sekolah itu bisa berjalan dengan baik, kami membuat jadwal uji coba itu di hari Kamis. Setelah itu di hari Jumat ya, tanggal 7 Maret di pagi hari itu kami bersama Bapak Kepala Sekolah dan tim manajemen itu melaksanakan persembahyaan bersama di Padmesana, itu terkait dengan membiuning persiapan ujian sekolah. Setelah selesai sembahyang ya kami bersama panitia, Bapak Ibu guru dan staf pegawai beserta anak-anak kelas 10 dan 11 dan anak-anak OSIS itu ya mempersiapkan mulai dari yang pertama itu adalah melaksanakan pembersihan di kelas masing-masing. Setelah itu menata ruangan, karena dalam pelaksanaan ujian tahun ini itu siswa dibagi menjadi 18 ruangan. Jadi itu 18 ruangan. Setelah itu ya kami juga bersama anak OSIS mempersiapkan sekretariat ya, ruang sekretariat nanti untuk panitia, mungkin ada pengawas yang datang misalnya untuk meninjau pelaksanaan ujian sekolahnya. Jadi itu tahapan-tahapan ya yang sudah kami lakukan untuk mempersiapkan agar pelaksanaan ujian sekolah ya yang mulai nanti tanggal 10 Maret sampai tanggal 18 Maret yaitu bisa berjalan dengan lancar. Jadi itu sih tahapan-tahapan yang sudah kami lakukan di panitia supaya pelaksanaan ujian tahun ini ya bisa berjalan dengan lancar. Ya Pak Astungkare, ujian sekolah tahun ini berjalan dengan lancar ya Pak ya. Oh ya Pak, selama ini kan pastinya sudah banyak sekali hal-hal yang dilakukan oleh panitia. Nah, mulai dari persiapan, bahkan Pak, ujian prakteknya itu. Ujian praktek ya. Ya, kalau boleh tahu sebenarnya mulai dari tanggal berapa sampai tanggal berapa ujian praktek dan ujian sekolah ini dilaksanakan, Pak? Kalau ujian praktek, tadi kan sudah Pak sampaikan, ujian praktek itu dilaksanakan mulai tanggal 17 Februari sampai tanggal 25 Februari. Itu waktunya 5 hari ya, mulai dari hari Senin sampai hari Jumat. Setelah itu di hari Senin berikutnya itu di hari Senin berikutnya itu adalah kami sediakan waktu 2 hari itu adalah untuk ujian susulan praktek ya. Jadi kalau ada anak-anak yang tidak bisa mengikuti kegiatan ujian praktek, misalnya ada kendala di
secara personal ya, secara pribadi mungkin ada yang sakit ataukah ada kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan ya, sehingga anak-anak bisa nyusul di hari yang sudah dijadwalkan itu. Dan itu ya kami kembalikan ke Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas 12 yang memang ada jam prakteknya. Jadi secara langsung, secara personal itu mendekati anak-anak yang memang belum mengikuti kegiatan ujian praktek kan itu. Ya setelah itu ya jeda hampir 1 minggu di sana ya kami di panitia ya tetap mempersiapkan administrasi untuk persiapan ujian tulisnya. Dan ujian tulisnya itu kan akan dilaksanakan di hari Senin ya, tanggal 10 Maret sampai tanggal 18 Maret ya, itu waktunya 7 hari ya. Dan setiap harinya itu anak-anak mendapatkan 2 mapel, 2 mata pelajaran. Dan masing-masing mapel itu kan waktunya 120 menit ya, 2 jam ya. Jadi ujian sekolahnya itu mulai dari jam 8 pagi sampai selesai. Jadi itu tahapannya. Setelah itu kan tahapan setelah selesai ujian ya sudah berantu di sana ada pengolahan nilai ya. Itu dilaksanakan kembali oleh masing-masing guru yang mengajar di kelas 12. Jadi itu tahapan pelaksanaan ujiannya. Oke. Apakah ini kali pertama Bapak sebagai ketua panitia atau sebelumnya sudah pernah menjadi ketua panitia, Pak? Kalau menjadi ketua panitia ujian, ya ini pertama kali. Ya keren dulu sekali. Pernah sih di sekolah yang lama pernah ya, paling hanya jadi sekretaris itu aja ya. Jadi kalau menjadi ketua ujian sekolah, ya ini pertama kali. Kalau menjadi ketua panitia ya sudah pernah ya. Tahun lalu, tahun 2023, Pak pernah menjadi ketua panitia tes sumatif akhir semester ya. Jadi pernah jadi ketua, terus jadi sekretaris kegiatan jeda semester juga pernah ya. Jadi itu. Nah sebelumnya apakah sekira-kiranya ada perbedaan dengan ujian tahun ini dengan ujian tahun sebelumnya, Pak? Mungkin dari ujian prakteknya atau ujian tertulisnya, Pak? Sebenarnya terkait dengan ujian praktek, ujian tulis dari tahun kemarin dengan sekarang itu sama ya. Paling hanya ada perbedaan sedikit. Misalnya kalau ujian praktek kan tetap ya mata pelajaran yang dipraktekkan seperti yang tadi udah Pak jelaskan di awal, misalnya agama, terus ada bahasa Indonesia, itu kan tetap ya ada ujian praktek. Cuman mungkin materi yang dipraktekkan oleh Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas 12 itu mungkin dibedakan. Jadi itu misalnya Pak ambilkan contoh kalau agama tahun ini misalnya prakteknya bagi siswa perempuan misalnya menjarit membuat tamas misalnya tata daksina itu, dan yang laki-laki membuat lakat sudamala. Bisa jadi yang tahun lalu itu adalah anak-anak kadang-kadang misalnya disuruh menghafalin pancasembah misalnya. Jadi yang terkait dengan pelajaran agama. Misalnya kalau di bahasa Indonesia, kalau dulu misalnya disuruh membuat surat lamaran, masing-masing siswa misalnya membuat surat lamaran dikasih tema misalnya perusahaannya ini. Kalau tahun ini misalnya seperti kemarin anak-anak disuruh membuat esai, jadi seperti itu. Hanya itulah perbedaannya. Terus dalam perbedaan yang lain cuman di pengaturan setting pengerjaan soal di Exam Patra ya. Kalau tahun lalu kan anak-anak dalam mengerjakan soal kalau sudah login ke web Exam Patra ya, web Exam Patranya itu anak-anak kan bisa kadang-kadang bisa login ke misalnya mencari jawaban kan itu ya. Karena memang tidak disetting waktu itu, tapi sekarang kami di panitia itu sudah sepakat ini sebagai pembelajaran ya, agar anak-anak mau belajar dan agar anak-anak tidak melakukan kecurangan misalnya nyontek dan lain sebagainya, sehingga kami setting di sana ya. Artinya di Exam Patra itu di setting tick off-nya ya. Jadi kalau misalnya anak-anak sudah login ya masuk ke platform Exam Patra itu, misalnya nanti membuka aplikasi yang lain, misalnya membuka Google mencari jawaban tuh langsung dia akan keluar ya, log out dari aplikasinya itu. Jadi itu hanya itu saja perbedaannya sebenarnya.
hal-hal yang lain itu kan hampir sama ya, jadi seperti itu. Ya, Pak. Berarti perbedaannya hanya di setting web Esam Patra Iya. yang menjadi lebih ketat ya, Pak. Ya, Berarti sekarang hasilnya murni dari kemampuan murid-murid. iya. Oke, Pak. Ujian sekolah ini kan juga merupakan salah satu momentum penting nih bagi para siswa, terutama teruntuk kakak kelas 12. Karena di mana mereka dites kemampuan mereka terhadap materi yang telah mereka dapatkan selama kurang lebih 2,5 tahun ya, Pak. Iya. Nah, terkadang ujian sekolah ini juga menjadi momen yang membuat deg-degan, Pak. Saya sendiri pernah merasakan saat ujian ulangan gitu, Pak. Apalagi ujian sekolah. Iya. Nah, apakah Bapak memiliki tips dan trik untuk menghadapi ujian sekolah supaya tidak tegang gitu, Pak? Jadi sebenarnya terkait dengan kalau kita menghadapi ujian ya. Jadi memang kalau kita mau menghadapi ujian itu pasti dalam diri kita itu pasti ada rasa deg-degan, cemas, itu udah pasti itu, karena Pak sendiri udah mengalami waktu misalnya ujian waktu SD, SMP, SMA, apalagi sampai waktu kuliah juga pasti deg-degan itu. Cuman ya tipnya tetap ya kita harus berusaha ya, gimana caranya, yang namanya ujian itu kan kita harus mempersiapkan diri ya. Iya. Mungkin dari materi apa yang nanti akan keluar dalam ujian itu sendiri ya, kita harus fokus belajar ya, mungkin mempersiapkan diri ya, artinya di rumah itu membuat misalnya schedule ya, artinya mungkin misalnya kalau kita tidak dekat dengan kegiatan ujian, mungkin kita belajarnya tidak ada schedule-nya ya, tapi misalnya menjelang ujian kan bisa kita membuatkan schedule ya, agar kita belajar itu bisa dengan dengan bagus ya. Terus yang kedua ya sudah tentu untuk menghadapi ujian itu kan kita harus fokus ya. Mungkin yang senang keluyuran malam-malam ya, mungkin karena dekat-dekat ujian ya kita harus hilangkan ya, harus jangan keluyuran ya, artinya kita harus tetap di rumah ya, belajar mempersiapkan diri ya. Cuman pada intinya kan kalau kita ya ingin mempersiapkan diri ujian dengan baik agar nilainya bagus ya, itu kan bukan hanya di saat ujian saja kita belajar ya. Iya. Karena kalau kita fokus terus ujian belajar di saat ujian itu kan kadang-kadang juga nanti pas di hari H itu kadang-kadang otak kita blank ya, karena tidak kuat menampung ya. Jadi itu tetap ya pada intinya ya, artinya kita tetap harus mempersiapkan diri dengan belajar dengan baik, terus kurangi keluyuran. Yang terpenting kan, apalagi kita sebagai umat beragama ya, jadi kan tetap kita harus bersyukur, tetap berdoa, sembahyang, meminta bimbingan dari beliau ya, agar kita itu diberikan petunjuk, kemudahan dalam menghadapi ujian. Pak yakin kalau itu bisa dilakukan ya, astungkare ya, apapun yang kita lakukan ya, apalagi mengikuti kegiatan ujian itu pasti kalau kita tetap ingat sama beliau, pasti kita akan diberikan jalan yang terbaik ya. Jadi ya. Terima kasih tips dan trik yang Bapak berikan. Mungkin saya akan menerapkan tips dan trik yang Bapak berikan di lain kesempatan, di saat saya melakukan ulangan, ujian. Dan untuk sobat Dosmaku di rumah juga bisa menerapkan tips yang diberikan oleh Bapaknya. Oke, Pak, kita lanjut ke pertanyaan terakhir nih, Pak. iya. Apa harapan Bapak selaku ketua panitia sekaligus pengajar untuk anak kelas 12 dalam menjalani ujian sekolah ini? Jadi Pak secara pribadi ya, dan kami mewakili teman-teman panitia ya, dan mewakili lembaga atas nama lembaga ya. Jadi tetap ya kami berharap ujian tahun ini ya, terutama ujian tulisnya yang mulai nanti tanggal 10 Maret sampai tanggal 18 itu bisa berjalan dengan lancar. Cuman yang namanya ujian secara online itu kan banyak kendala, terutama dari jaringan internet ya. Mudah-mudahan jaringan internet juga mendukung, terus cuaca juga mendukung ya. Karena kalau cuaca tidak bagus itu juga akan berpengaruh terhadap sinyal ya. Jadi itu. Di samping juga kan Pak berharap ya anak-anak juga mempersiapkan diri ya, artinya tidak hanya mengandalkan ya internet yang ada di sekolah, tapi anak-anak juga harus tetap
menyiapkan dari rumah ya, secara kuota internet pribadi ya di HP-nya masing-masing, sehingga kalau ada kendala sinyal wifi sekolah itu kan bisa langsung data internet pribadinya itu bisa digunakan. Dan mudah-mudahan ya kegiatan pelaksanaan ujian sekolah tahun ini bisa berjalan dengan lancar dan semua anak-anak kelas 12 itu bisa mengikuti tanpa hambatan, tanpa kendala. Dan semoga ya anak-anak kelas 12 mungkin setelah selesai mengikuti kegiatan ujian ini, apa yang mereka cita-citakan ya untuk masa depan mereka, dan itu bisa terwujud ya dengan baik. Dan kami yakin ya kalau mereka memang betul-betul ada niat ya dalam dirinya itu memang mau belajar dengan baik, Pak yakin Astumkare ya mereka itu bisa semua lulus dari SMA Negeri 1 Tembuku, dan apa yang mereka cita-citakan itu bisa terwujud. Mungkin itu aja. Oke, Astumkare, harapan Bapak terwujud ya Pak. Saya juga berharap semoga kakak-kakak kelas 12 bisa melaksanakan ujian dengan lancar dan memperoleh hasil yang memuaskan. Nah, untuk kakak kelas 12 juga tolong semangat dalam menghadapi ujian sekolah ya. Oke Pak, tak terasa waktu yang kita lalui lumayan untuk berbincang-bincang di sini. Oh ya Pak, saya ingin mengucapkan terima kasih atas waktu yang Bapak luangkan untuk mengisi podcast kita kali ini. Dan tak lupa saya juga memohon maaf apabila selama berbincang-bincang ada tutur kata yang saya ucapkan salah. Dan saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada Sobat Dosmaku di rumah yang sudah menonton video ini sampai akhir. Dan jangan lupa saksikan terus keseruan kita di Lensa Dosmaku. Dan see you next time semuanya. Dadah!